Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Miris Kristen ditolak di SMA 2 Depok. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas lagi soal diskriminasi lagi terhadap orang Kristen. Dan kali ini yang terjadi adalah di SMA 2 Depok. Dan itu adalah SMA Negeri 2 Depok, guys. Dan kalau kita tahu ya, SMA negeri itu kan memang seharusnya mengayomi 5 bahkan 6 agama yang resmi di Indonesia ya. Jadi nggak bisa hanya satu agama doang. Tetapi faktanya nggak gitu. Anak-anak Kristen yang ada di SMA Negeri 2 Depok mengalami diskriminasi agama, guys. Jadi mereka mengalami pelarangan untuk mengikuti ekskul rohani Kristen, yang mana ada komunitas rohani Kristen dan mereka membuat satu ekskul rohani Kristen. Oke, bentar kita bahas dulu guys ya. Jadi gini, Luis apa nggak baca berita, ya kan? Bahwa ini adalah hoax ya. Ini foto memang benar ada, tapi Anda tahu ya. Ini foto adalah para siswa rohis ya, rohani Kristen sedang menunggu pintu dari ruangan multimedia di lantai 1 dibuka. Jadi gini ceritanya. Di hari Kamis itu ya, tanggal 29 September kalau saya nggak salah, saya baca berita kan. Jadi itu sekolah kedatangan seragam siswa ya. Jadi seragam siswa itu disimpan di ruangan multimedia, guys ya. Nah, di lantai 1. Nah, jadi kan karena itu seragam disimpan di situ, tentu di situ juga ada barang-barang multimedia, tau lah kan, namanya aja ruang multimedia. Tentu beserta seragam, tentu ruangan itu akan dikunci, gitu kan? Karena itu tentu kalau logikanya kalau dipakai untuk tempat meletakkan seragam sekolah ya, penyimpanan seragam sekolah sebelum dibagikan, itu berarti kan itu ruangan nggak sering dipakai gitu. Jadi jadi ruangan itu bukan seperti ruangan yang memang dipakai tiap hari, seperti misalnya kayak perpustakaan mungkin, atau ruang belajar, atau mungkin laboratorium. Tapi memang ini memang tempat penyimpanan dari seragam sekolah yang baru diterima gitu. Jadi logikanya ini pasti adalah ruangan yang memang bukan dipakai tiap hari ya. Nah, jadi di waktu itu ketika mereka nih hendak mau adakan acara rohani gitu kan, yang dari rohis ini, rohani Kristen itu, mereka diberi tempat ya, itu di ruangan multimedia lantai 1 gitu, ya kan. Nah, tapi rupanya di sana itu memang pintu terkunci karena seperti saya sebutkan tadi ya, karena itu adalah tempat penyimpanan dari seragam sekolah. Nah, karena itu tentu karena dikunci, yang megang kunci kan penjaga sekolah, ya kan. Nah, jadi tentu kayak gini ini kan bisa jadi mungkin karena mendadak gitu kan. Sehingga tentu penjaga sekolah yang namanya ada beginian kan, tentu dia akan mereka ini akan memanggil dulu penjaga sekolah untuk membukakan pintu. Dan ingat, penjaga sekolah itu kalau Anda tahu ya, dia punya juga kerjaan di sekolah itu. Punya kerjaan, entah dia lagi ngurus keluarganya, karena biasanya setahu saya itu penjaga sekolah itu biasanya dia tinggal di sekolah. Tentu dia punya keluarga. Ya, poin dia adalah belum tentu dia bisa langsung kayak militer atau kayak apa itu yang yang siap siap Pak, langsung lari ke situ atau apa gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Intinya adalah tentu ada jeda sedikit. Nah, ini menjelang dan Anda tahu lah ya, karena gini ya, kecuali kalau yang yang megang kunci ini adalah guru-guru mereka ini, guru rohis. Nah, itu kan mungkin terjadi hal seperti ini. Tapi nggak mungkin juga mereka pegang itu kan, karena mereka tidak berkepentingan, ya kan. Yang berkepentingan adalah penjaga sekolah, karena dia bertugas untuk menjaga sekolah dan inventaris di dalamnya. Nah, makanya ini posisinya waktu itu di foto adalah mereka menunggu pintu ruangan itu dibuka. Coba Anda lihat posenya. Ini pose menunggu, guys. Jadi ini pose menunggu gitu kan. Menunggu di bawah itu ya. Nah, itu di bawah itu adalah pintu yang mau dibuka oleh penjaga sekolah. Nah, guru rohis yang memfoto ini dan menyebarkannya itu sudah membuat surat pernyataan. Dan bahkan Departemen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dari Jawa Barat sudah mengecek lokasi
Kementerian Agama sudah mengecek lokasi, semuanya sudah mengecek, dan memang faktanya seperti itu, bahwa mereka ini tidak ada diskriminasi, tidak ada pelarangan, mereka hanya salah paham, miskomunikasi. Bahkan guru Rohis yang menyebarkan foto ini sudah membuat surat pernyataan, ya. Tentu pernyataannya kita tahulah itu tentu isinya adalah bahwa ini hanya miskomunikasi, bahwa tidak benar adanya pelarangan. Jadi jelas itu adalah faktanya hoax, ya. Jadi dan bahkan kepala sekolah langsung yang memberikan klarifikasi gitu. Dia bahkan beliau mengatakan bahwa di sekolah Seman 2 Depok ini setiap hendak memulai pelajaran itu para siswa itu adalah berdoa dengan masing-masing agama. Kalau umat Islam tentu dengan doa doa umat Islam, dan umat Kristen dengan doa mereka gitu guys, doa pagi gitu kan. Nah, jadi nggak ada apa-apa di sini gitu. Ini Luis ini dia nggak pernah baca berita gitu kan. Jadi dia ini guys, saya gampang percaya dengan hoax gitu. Gampang percaya dengan, padahal kalau dia meneliti dengan baik foto ini ya, coba perhatikan ya. Inilah orang-orang yang sedang menunggu ruangan dibuka. Ya, ruangannya di bawah itu, yang di lantai 1 itu ya. Mereka sedang menunggu ruangan itu dibuka gitu. Nah, jadi itu poinnya ya. Jadi di awal saya sudah ngasih dulu, makanya baca berita yang baik dan benar gitu. Ya kan? Nah, padahal udah ada pernyataan dari guru siswa Rohis ini, dan ada pernyataan dari dari Kemendikbud dari Jawa Barat, bahkan Kementerian Agama juga datang gitu kan. Bahkan udah ada pernyataan di kepala sekolah, tapi masih juga Luis masih juga dia mau memberitakan berita hoax ini guys. Padahal ini adalah hoax ya, tidak benar ada diskriminasi di SMA N2 Depok. Makanya baca berita itu yang teliti. Sehingga Anda saya nggak tahu juga nih, ini kayaknya Luis buat video ini ya. Saya kan gini guys, saya baru baca berita tuh sekarang. Jadi mungkin Luis ini mungkin juga dia terlalu cepat bikin konten gitu kan. Jadi dia kemarin itu belum sempat adanya klarifikasi atau segala macam, belum ada pengecekan dari Kemendikbud, mungkin dia udah bikin konten gitu kan. Jadi dia tuh gegabah guys, dalam menyikapi suatu persoalan. Saya aja ketika menemui hal seperti ini, kalau saya masih kurang yakin, saya akan nunggu dulu, minimal nunggu dari klarifikasi dari kepala sekolahnya, atau pengecekan dari Kemendikbud atau dari Kementerian Agama, baru kita bikin konten gitu. Ini enggak, baru ada dengar begini ya, lalu disampaikan foto ini, dia tidak cek fotonya dengan detail, meneliti ini sebenarnya orang lagi ngapain gitu kan. Tiba-tiba belum juga ada klarifikasi dari pihak sekolah, belum ada lagi pengecekan dari ini, itu dia sudah bikin konten guys. Karena setahu saya konten list itu adalah sehari yang lalu gitu kan. Saya buat konten ini adalah sekarang ini hari apa nih? Sekarang ini saya begitu saya lihat konten Luis itu tulisannya adalah sehari yang lalu. Itu artinya dia tentu terlalu dini dia buat video, buat konten terlalu dini. Padahal belum ada itu klarifikasi pihak sekolah, belum ada dari penjelasan atau pengecekan dari Kemendikbud dan Kementerian Agama. Dia sudah bernafsu untuk bikin konten gitu kan. Jadi dia terjebak sama narasi-narasi hoax gitu kan. Yang bahkan guru ini pun karena salah paham, namanya salah paham kan. Jadi jadi gurunya aja yang sudah membuat surat pernyataan bahwa ini adalah salah paham gitu, ya kan? Nah, jadi itu intinya, guys. Ya mungkin seperti ibadah begitu. Ketika mereka memakai satu tempat tertentu, kelas tertentu untuk dipakai ibadah, mereka dilarang dan mereka diusir dari tempat itu. Dan alhasil mereka pada akhirnya menggunakan lorong seperti yang kalian lihat, di mana lorong ini dipakai untuk mereka berkumpul. Kan ngenes banget ya. Guys, orang kalau diusir, ya mereka pulang. Apalagi mereka kumpul. Coba. Ya kan? Diusir itu ya pulang. Itu kalau Anda paham logika ya. Ya, kalau ada orang diusir, ya ngapain lagi mereka ngumpul kayak gini. Ini adalah ngumpul menunggu pintu dibuka, guys. Bukan ngumpul setelah diusir. Paham tidak logikanya? Orang kalau diusir, mereka akan pulang. Mereka tidak akan mau nunggu seperti ini. Apa yang mereka tunggu? Udah diusir itu loh. Paham tidak? Orang cerdas ya, ketika diusir ya, akan tahu logikanya. Saya diusir, ya saya pergi. Ngapain saya bertahan di situ? Ya kan? Itu logika sederhana. Ya kan? Saya akan konsultasi teman-teman untuk apa? Untuk cari tempat lain gitu kan, cari tempat lain. Ngapain saya duduk gini, nggak ada gunanya. Tapi faktanya tidak, mereka duduk begini untuk menunggu pintu ruangan dibuka. Makanya mereka mau duduk menunggu guys gitu loh.
Jadi nggak mungkin orang diusir tuh duduk menunggu. Apa yang mereka tunggu? Mereka diusir gitu kan? Nah itu logika saudara yang mau kalau Luispi cerdas ya. Makanya buat konten tuh jangan kecepatan gitu kan. Tunggu dulu. Benar. Kita tuh nggak bisa menjudge sesuatu hal sebelum kita menunggu klarifikasi ataupun pengecekan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, ada akan terjebak dengan hoax. Dan faktanya adalah hoax gitu kan. Tidak benar adanya diskriminasi di SMA 2 Depok ya. Faktanya ini hanyalah salah paham. Mereka sedang menunggu di di lorong ini kan di depan dari ruangan multimedia yang dikunci karena itu adalah digunakan sebagai tempat penyimpanan tentu barang-barang multimedia dan juga seragam sekolah. Jadi kalau selama seragam itu kan disimpan di situ berarti itu tempat memang jarang dipakai. Nah, makanya karena itu ruangan kosong ya mau dipakai sama orang ini gitu kan. Nah, cuman itu dia ya kan jadi sang gurunya ini salah paham gitu ya kan sehingga dia memfotokan begini ya tapi dia akhirnya membuat pernyataan bahwa itu memang hanya salah paham guys. Kalau di kelas kan bisa juga kan, tapi kenapa mesti di tempat seperti itu disediakan oleh sekolah yang notabene negeri? Negeri loh ya, negeri itu Gini, saya terangkan ya. Kenapa bukan di kelas ya? Anda perlu paham ya. Ini masalah efisiensi. Ingat ini efisiensi. Coba bayangkan ya. Di kelas itu ya, karena ini adalah daerah mayoritas Muslim ya, otomatis siswanya akan banyak Muslim, ya kan? Nah, coba Anda lihat tadi berapa orang siswanya, ya kan? Nggak banyak kan? Jadi segitulah siswa Kristen di sekolah itu. Mungkin itu juga dari gabungan dari kelas-kelas lain gitu kan? Nah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Kristennya pasti minoritas. Nah, tentu ketika dia memakai ruangan belajar, ya kan, ruangan belajar, sementara ruangan itu tentu dipakai juga belajar, paham ya? Tentu Anda tahu kita sekolah ya, kita sekolah itu ya, kalau mau tahu, kalau dia ini cerdas logikanya, dia kan tahu tidak ada sejarahnya ruang sekolah ruang kelas itu nganggur, ya, nggak ada, ya pasti akan digunakan untuk belajar. Dari mulai jam masuk sekolah pagi sampai pulang sekolah atau masuk siang hingga sore itu pasti digunakan untuk belajar. Ya karena mungkin ada ruang belajar itu ruang belajar itu atau ruang sekolah itu yang nganggur, ruang belajar murid. Pasti akan ada murid ada guru yang mengajar atau murid yang diajarkan. Minimal ketika guru berhalangan, dia akan menyuruh muridnya untuk mencatat pelajaran. Jadi biasanya kan kalau gurunya mungkin ada sedikit urusan gitu kan. Nah, misalnya kayak saya dulu kan karena saya dulu pernah sekolah guys, SD SMP SMA saya betul-betul nggak pernah kami itu jam pelajaran kosong itu ya yang tidak digunakan untuk belajar. Jika misalnya guru berhalangan ya kami itu akan disuruh mencatat gitu. Bahkan dulu kami mengira bahwa itu guru tuh mungkin pura-pura punya urusan padahal mungkin dia malas gitu kan, mungkin dia lebih dia mungkin malas mengajar atau mungkin dia ada lebih penting yang lain gitu kan. Nah, dia akan memberi pesan kepada ketua kelas atau siapapun yang berada di kelas itu untuk menyalin materi yang diberikan di papan tulis sehingga kerja kami cuma selama jam pelajaran itu mencatat dan belajar sendiri. Intinya nggak ada itu ruang kelas itu nganggur, nggak ada karena itu adalah suatu hal yang mubazir gitu kan. Di mana kalau itu terjadi di mana tak pertanggungjawaban sekolah gitu kan, kok bisa ada jam belajar tuh yang kosong yang tidak di situ belajar gitu guys. Jadi bagaimana bisa Anda memakai hal-hal seperti itu di ruangan belajar guys, ya kan? Nah, kecuali kalau untuk pelajaran agama Islam memang memakai ruang belajar. Kenapa ya? Karena umat Islam mayoritas sehingga ketika pelajaran agama Islam diadakan di ruang kelas itu, otomatis yang tidak mengikuti kan hanya segelintir, paling banyak mungkin 5 sampai 10 orang gitu kan. 10 orang pun kayaknya nggak mungkin deh, karena saya dulu waktu di sekolah itu ya di satu kelas itu ya umat Kristen tuh paling banyak tuh 3 orang guys. Ada juga yang nggak ada sama sekali, ada yang 2, 1, 3 orang tuh paling banyak satu kelas gitu kan. Jadi makanya dulu tuh ketika kami mengadakan pelajaran agama Islam itu yang umat Kristen yang 3 orang di kelas saya paling banyak tuh ya 3 orang itu, mereka tuh bebas, mereka tuh boleh ke perpustakaan atau mereka tuh boleh kemana gitu selama jam pelajaran agama Islam, paham ya, mereka boleh kemana saja.
ya nggak mengikuti pelajaran tentu karena bukan agama mereka gitu kan. Jadi tapi sebaliknya coba bayangkan kalau itu dipakai untuk ruang kelas itu dipakai untuk pelajaran agama Kristen, ya kan? Nah, tentu yang 3 orang di kelas, ya kan? Lalu yang lainnya kemana? Apa nggak mubazir? Ya, sebanyak itu hampir seluruh murid di kelas itu keluar tak kemana-mana. Itu kan nggak efisien. Makanya yang efisien itu adalah yang minoritas ya, yang sedikit ini. Bentar guys. Itu adalah dia menggunakan ruangan khusus, ruangan yang memang nggak dipakai untuk belajar. Nah, itu logika sekali guys. Jadi yang minoritas adalah seperti itu dan mereka kan memang digabung di kelas ini kan digabung karena mereka sedikit. Makanya biasanya sedikit itu dikumpulkan di ruangan khusus yang bukan ruang belajar sehingga tidak mengganggu pelajaran guys. Jadi murid itu tetap bisa belajar dengan baik, gitu kan. Coba anda bayangkan 3 orang murid Kristen itu gara-gara mereka belajar pendidikan agama Kristen, lalu yang isi kelas itu semuanya keluar tak kemana-mana, itu kan tidak efisien gitu kan. Makanya dan kalau umat Islam nih yang banyak itu dikumpulkan di ruang khusus kayak ini kan ruangan serbaguna, nggak bakal muat, coba nggak bakal muat. Makanya untuk yang minoritas itu yang dipakai ruangan itu karena jumlah mereka itu sedikit dan ruangan itu pasti muat untuk mereka, bahkan berlebih lagi karena jumlah mereka sedikit. Jadi logikanya harus dipakai guys. Ini bukanlah diskriminasi tapi adalah suatu hal yang logis dan memang ya begitu efisien. Jadi gini loh, adil itu bukan berarti kalau harus sama ya, adil bukan berarti sama ya. Jadi misalnya kalau jumlah Anda sedikit ya Anda kan digabung gitu. Kalau banyak ngapain digabung, nggak bakal muat ruangan. Nah justru yang banyak ini karena banyak ya ruangan nggak muat ya mereka tetap satu kelas gitu guys. Tapi kalau yang sedikit kan nggak bisa satu kelas itu kan, lalu mengorbankan banyak murid lainnya untuk tidak belajar gitu kan, itu nggak mungkin. Jadi khusus yang sedikit mereka dikumpulkan sehingga menjadi efisien, sehingga ruangan itu penuh karena muridnya sedikit itu digabung gitu. Tapi kalau muridnya banyak itu minoritas muslim itu digabung di situ ya kan, jangan digabung mungkin satu lokal aja atau ditambah setengah dari lokal lain itu juga nggak cukup gitu ya kan. Nah jadi guys ada harus pakai logika ya, bahwa adil itu bukan berarti harus sama, enggak ya. Contoh lagi misalnya kayak ada warga miskin di kompleks saya ini, misalnya ada 100 orang, di kompleks sebelah hanya ada 3 orang. Nah tentu misalnya saya mau berikan budget nih untuk bantu fakir miskin di kompleks saya dengan kompleks sebelah, terus saya nggak mungkin kasih sama. Di kompleks saya 100 juta, saya kasih 100 juta, berarti satu orang dapat 1 juta. Nggak mungkin di kampung sebelah yang cuma 3 orang miskinnya saya kasih 100 juta, ya kan? Nggak mungkin sama-sama 100 juta. Sementara di sini jumlahnya lebih banyak daripada di sana, 100 orang dengan dibanding 3 orang. Terus saya akan kasih sana 3 juta. Karena memang dapat satu orang tuh sejuta. Semua dapat sejuta, ya. Cuman saya kasih 3 juta karena jumlah penduduknya hanya 3 juta yang miskin. Sini saya kasih 1 juta karena jumlah penduduknya 1 juta yang miskin. Dari itu berarti logikanya memang bukan berarti adil tuh harus sama, enggak, tergantung kebutuhan. Sama kayak tadi, kalau jumlah muridnya sedikit jadi gabung. Kalau jumlah muridnya banyak, gimana mau gabungnya coba, ya kan? Nah, ini logika sebenarnya yang harus Luis pahami, gitu kan? Makanya kalau Anda tuh bikin konten tuh harus jeda sedikit. Jangan jadi hoax gitu kan. Jangan nggak pakai logika asal apa aja guys, asal ngomong aja gitu kan. Inilah bukti tingkat kecerdasan yang sangat rendah tuh di sini guys. Bukan milik satu agama doang, tapi milik 6 agama resmi di Indonesia ini. Jadi memang mereka mengalami namanya diskriminasi ini. Memang sebelumnya mereka memakai ruang serbaguna. Kita tahu kalau sekolah ada ruang serbaguna, pasti ruangannya gede dan menampung banyak orang. Tetapi ternyata sekarang udah dilarang guys. Mereka harus keluar dari ruang serbaguna itu dan mencari tempat lain untuk mengikuti ekskul rohani. Enggak, itu nggak benar ya. Itu sudah ada klarifikasi dari Kemendikbud, dari Kementerian Agama, juga dari pihak sekolah. Bahkan guru Rohis yang memfoto itu sudah membuat pernyataan bahwa dia itu keliru dan salah paham. Jadi Luis jangan lagi ya ngomong sebarkan. Jadi sebenarnya video ini seharusnya dihapus karena ini memalukan sekali. Anda buat konten terlalu cepat gitu kan.
seharusnya tunggu dulu. Orang biasanya akan menunggu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Padahal nggak seperti yang ini. Karena gini guys ya, kita nggak bisa mendengar keterangan dari sepihak, nggak bisa. Harus juga kita harus dengar klarifikasi, harus dengar kita pengecekan gitu kan. Jadi ada kita kalau orang bijak tuh harus dengar dari pendapat klarifikasi dari dua pihak ditambah tim independen. Tim independen kan tentu Kementerian Agama dengan Kemendikbud, itu tim independen. Jadi setelah semuanya kita dapatkan rangkumannya, baru kita bisa bikin konten, baru kita bisa ya kita bisa memberitakan gitu. Nah ini kalau ini bikin berita ini sudah berita hoax ini kan, ini parah nih guys. Kristen, ya apa sebenarnya salah dari orang-orang yang mengikuti itu? Sebenarnya yang dilarang itu kalau mereka pergi tawuran, lempar-lempar sekolah orang, lempar-lempar orang lewat, itu yang dilarang. Ini acara Kristen, agama Kristen dilarang coba. Apa ini namanya lebih kriminal daripada tawuran? Bahkan yang saya dengar nih, ternyata mereka ini hampir-hampir dibubarkan. Jadi mereka akan dibubarkan oleh guru-guru di sekolah itu supaya tidak ada ekskul yang mana rohani Kristen ini nggak ada, dihapusin. Ya apa salahnya? Kenapa nggak diizinin aja? Anda nengok berita dari mana? Sumber-sumber resmi ya itu mengatakan seperti itu, bahwa mereka tuh sedang menunggu pintu ruangan multimedia dibukakan. Karena itu ruangan adalah ruangan tempat penyimpanan seragam sekolah. Tentu pintu itu dikunci ruangan itu karena di situ ada barang berharga. Selain barang-barang multimedia juga adalah seragam sekolah. Coba siapa tanggung jawab kalau pintu nggak dikunci? Coba siapa tanggung jawab? Kalau seragam itu hilang siapa tanggung jawab? Apa Luis mau tanggung jawab? Nah, yang megang kunci siapa? Tentu penjaga sekolah. Yang megang kunci karena dia yang menjaga sekolah. Coba Anda bayangkan kalau kunci itu dipegang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak 24 jam di sekolah. Nah, kalau kepala sekolah pulang gimana? Atau guru-guru yang megang itu? Siapa diminta pertanggungjawaban gitu? Karena guru tentu dia ada bisa ibaratnya guru itu kan dekat sama murid sehingga bisa jadi guru itu lalai ya, dia misalnya nyimpan di tas lalu muridnya ngambil kunci, kan banyak harusnya terjadi gitu ya. Jadi yang aman itu memang penjaga sekolah karena guru-guru dan murid juga akan bakal pulang. Tapi yang 24 jam sekolah itu kan penjaga sekolah karena dia tinggal di situ. Nah, makanya memang semua kunci-kunci yang ada di sekolah itu memang diserahkan ke penjaga sekolah. Jadi biasanya penjaga sekolah lah yang pagi-pagi itu yang membuka ke semua pintu sehingga guru-guru dan tentu membersihkan ruangan juga. Coba kan kalau kunci-kunci di sekolah itu dipegang oleh guru-guru atau kepala sekolah, lalu bagaimana penjaga sekolah membersihkan ruangan semuanya itu coba? Nah, logikanya ya itu kunci memang harus dipegang oleh penjaga sekolah sehingga penjaga sekolah itu kan akan bersihkan ruangan tuh mungkin selepas mereka pulang sekolah udah sepi, sekolah dia bersihkan atau mungkin dia bersihkan pagi hari jam habis sholat subuh mungkin kan. Nah itu ruangan itu tentu malamnya posisi terkunci untuk menjaga barang-barang nggak hilang. Nah tentu karena dia yang akan bersihkan ruangan, nggak mungkin dong dia telepon kepala sekolah atau guru, Bu tolong antar kunci sini, saya mau bersihkan ruangan, kan nggak begitu. Makanya biar efisien dia megang kunci guys. Nah karena dia megang kunci, ingat ya, dia tinggal di sekolah, tentu keluarga di situ. Nah kita kan nggak tahu urusan dia apa. Bisa dia kalau dia di kontak, mungkin dia lagi ngantar anak sekolah gitu kan, kita kan nggak tahu, ya kan? Atau dia lagi ngurus apa gitu kan? Karena guys ya, nama penjaga sekolah itu tugas utamanya memang ketika dia ketika orang nggak ada di sekolah, itu tugas utamanya. Penjaga sekolah itu tugas utamanya dia mulai bekerja itu normalnya ketika orang sudah tidak ada di sekolah. Tugasnya apa? Penjaga sekolah ya namanya menjaga sekolah. Dia nggak mungkin menjaga sekolah ketika masih ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada anak sekolah. Kan ngapain dijaga orang rame. Nah tugas penjaga sekolah itu dimulai ketika sekolah mulai kosong, ditinggalkan oleh murid-murid, itu baru dia mulai bekerja. Entah dia bersih-bersih ya, lalu dia mengunci pintu, memastikan keamanan sekolah hingga pagi harinya sebelum guru-guru dan murid-murid datang ke sekolah guys. Itu tugas penjaga sekolah tuh di situ mulainya. Jadi tentu di luar itu tentu dia melakukan tugas lainnya, mengurus keluarganya, entah dia punya kerja sampingan gitu kan. Karena nggak mungkin penjaga sekolah itu kerja 24 jam, kan nggak mungkin, ya kan. Nah makanya ketika di luar jam kerja itu yang normalnya itu adalah ketika orang
pulang sekolah hingga datang lagi, ya emangnya dia robot kerja 24 jam. Lalu di luar jam kerjanya ya, logikanya itu tentu dia akan sedikit lambat dalam hal seperti begini, kayak bukakan pintu yang dikunci gitu guys. Nah itu logika seperti itu yang lu harus pahami. Jadi lu ini harus lihat semua itu detail ya, detail, memandang dengan kacamata yang dalam, yang detail, yang adil, yang bijaksana ya, menunggu hingga semuanya terklarifikasi, lalu memahami apa tugas dan fungsi penjaga sekolah, lalu menganalisa foto itu apa sebenarnya terjadi, kan bisa dipantau, dianalisa semua guys. Jadi nggak asal dengar kata orang lalu dia katakan oh seperti itu, nggak bisa. Itu namanya kalau klaim sepihak. Jadi dikit-dikit orang klaim segini lah. Jadi lu sih guys tipenya lah, dia ketika ada dengar klaim sepihak dari orang yang mengatakan bahwa oh kita didiskriminasi, kita dilarang, langsung dia bikin konten, langsung dia semangat. Itu bukan cara yang bijak. Harusnya Anda menunggu klarifikasi dari pihak-pihak lain yang biar adil ya, harus dari dua pihak ya. Kayak kemarin dia bikin konten bocor rekaman antara ayah Brigadir J dengan Pendeta Gilbert, itu kan dari dua belah pihak didengar pendapatnya, pendapat dari ayah Brigadir J dan juga dari Pendeta Gilbert. Nggak bisa dong dari hanya Pendeta Gilbert saja atau dari ini gitu kan, sama kayak gini. Berarti kan di situ kan Pendeta Gilbert tuh hanya mendengar klarifikasi dari putri saja ya, istri Sambo. Nah, tapi dia tidak mendengarkan dari pihak siapa ayah Brigadir J gitu. Itu kan salah juga gitu kan. Jadi ketika dia mengkritik Pendeta Gilbert di video itu, sementara dia melakukan hal itu, bahkan lebih parah lagi. Kenapa? Karena tidak menunggu dari klarifikasi pihak sekolah, bahkan dari pernyataan guru yang memfoto itu bahwa itu adalah salah paham ya, atau bahkan dari pihak pengecekan atau pihak independen, pihak ketiga yaitu dari Kemendikbud Jawa Barat dan dari pihak Kementerian Agama. Guys, ini adalah nulisnya terbukti tidak bijak, tidak bijaksana, dan tidak cerdas dalam menyikapi suatu isu di lapangan, guys. Makanya sering jadi buat video-video itu fitnah, hoax, karena itu metodenya. Dengar dari satu orang langsung, oh iya itu benar gitu. Mana bisa Anda bikin konten dengan hanya mendengarkan dari klaim sepihak, ya kan? Mana bisa? Dan itu memang terjadi. Di video-video saya komentari, segitulah metodologi Lewis itu adalah dengar pendapat dari sepihak saja, lalu dia langsung memfitnah dan menyebabkan hoax, ya kan? Ini adalah orang-orang yang sangat menyedihkan, guys, pola pikirnya, ya kan? Di mana letaknya adilnya Anda kalau Anda tidak punya rasa bijaksana, menunggu sehingga semuanya terklarifikasi, ya kan? Lalu Anda juga menganalisa ya, dan berpikir secara cerdas apa yang kira-kira sebenarnya terjadi, nah, sebelum bikin konten. Nah, tapi itu tidak jadi pada Louis, sehingga memang dia tuh sekali lagi kontennya itu memang isinya semuanya adalah fitnah ya, bohong, tipu-tipu gitu kan, hoax dan segala macamnya, guys. Dan lebih mirisnya lagi, mereka dilarang menyampaikan kepada wartawan. Ya jelas aja, kalau sampai ketahuan kan kita bisa publis dan kita tuntut keadilan ini. Tolong Pak Menteri Pendidikan turun tangan dong. Masa ada itu aja dia mempublis udah tersebar itu. Jadi ketika guru itu mempubliskannya ke teman-temannya, ya kan? Jadi guysnya itu kan foto tuh tersebar gitu. Nah sehingga itu makanya media sampai tahu, makanya Kemendikbud tahu, langsung ngecek ke lokasi gitu. Nah jadi nggak perlu ke media, kalau lewat medsos saja bisa, dan medsos pun media juga tahu, dari medsos juga. Ini adalah kalau memang itu dilarang ya, pihak sekolah nggak bakal nanggung gitu, ya kan? Nah lagian coba bikin apa kekuatan kepala sekolah untuk melarang media untuk meliput? Nggak ada kekuatannya, guys. Media itu adalah pihak yang independen yang Anda bayangkan ya, jangan lagi sekolah ya, kayak institusi resmi negara aja itu susah menghalangi wartawan untuk meliput, coba. Susah, guys ya. Karena wartawan tuh punya kebebasan pers, ya kan? Seberapa kuat pihak sekolah coba dibandingkan institusi resmi negara, ya kan, yang dimana wartawan masih bisa meliput gitu loh. Jadi logikanya harus dipakai gitu kan. Nggak kan bisa pihak sekolah itu melarang wartawan, nggak akan bisa. Menghalangi wartawan nggak bisa, ya nggak akan bisa terjadi gitu loh. Nah itu logika Luisnya harus dipakai ya. anggota
Anda, anak-anak SMA, yang mana mereka mengalami diskriminasi semacam ini, kok dibiarin aja. Dan kami mohon supaya boleh turun tangan untuk mengamankan hal demikian, sehingga kami, anak-anak kami yang beragama Kristen tetap memperoleh hak yang sama. Diamankan tuh mulut Anda, Luis. Itu diamankan. Anda memberitakan berita hoax ya. Dia ini provokasi, guys. Memprovokasi orang untuk agar nanti isunya pasti gitu lagi nih. Umat Islam itu radikal, intoleran, pasti gitu lagi isunya. Oh, kadrun ya kan. Jadi ya ini isunya akan mengerucut ke situ lagi. Gitu. Tebar hoax kan, merasa didiskriminasi pada terjadi ya. Lalu tiba-tiba langsung mereka keluarkan lagi wacana umat Islam itu intoleran, ya kan, radikal, ada gurun, pasti gitu lagi narasinya. Dan itu udah habis-habisnya gitu loh. Ya kan? Jadi soalnya yang perlu dibungkam ini adalah orang-orang kayak Luis ini. Jangan gampang memberitakan sesuatu sebelum semuanya jelas kebenarannya. Sebelum adanya harus imbang. Klarifikasi itu dari dua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Lalu harus ada juga menunggu dari saksi-saksi atau tim pengecek gitu, guys. Itu baru namanya adil. Jadi nggak bisa dengan satu pihak aja, nggak bisa gitu kan. Seperti Pendeta Gilbert itu kan yang dikritik dia, walaupun dia tidak ngomong ya, saya mewakili dia ngomong di video itu jelas faktanya dia mengkritik Pendeta Gilbert. Karena dia tidak, ya kayak saya katakan tadi, tidak lengkap, tidak bijaksana, tidak menunggu persidangan, tidak menunggu dihadirkan saksi, bukti-bukti, pendapat dari kedua pihak gitu kan. Cuman hanya dengar dari keterangan putih langsung percaya. Itu sama kayak begitu, ya kan. Ini nggak sadar apa yang dikritik dia itu sementara dia melakukan hal itu, guys. Ini sangat memalukan ya. Dalam pendidikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh didengar dan boleh ditindaklanjuti. Mari kita kawal semuanya hingga masalah ini kelar dan selesai dan tidak terjadi case yang sama di kemudian hari. Ya itu masalah udah selesai. Udah ada surat pernyataan dari guru tersebut. Dan sudah ada pengecekan dari Kemendikbud dan sudah ada klarifikasi pihak sekolah, ya kan? Jadi jadi case nggak boleh terulang itu adalah case Anda, Luis. Ya bikin konten terlalu cepat ya, hanya mendengar satu pihak lalu buat konten itu yang harus case ini yang harus lain kali itu nggak boleh terulang lagi. Jadi ini jadinya adalah konten hoax, berita hoax, menebar kebencian gitu kan, menebar hoax ya kan, tipu-tipu. Kenapa? Karena itu tidak terjadi. Gak bisa kita tuh saya guys ya, kalau ada di suatu itu ya, misal saya dengar ada pendapat ini bingung gini, saya nggak bisa langsung bikin konten, nggak, saya akan menunggu berapa hari, berapa jam itu kan, menunggu klarifikasi dari pihak kedua, lalu saya analisa ya, lalu perlu saya tunggu dari tim pengecek, lalu saya dapatkan semua keterangan dari yang mengaku diskriminasi, dari pernyataan dari pihak yang disangkakan mendiskriminasi dan dari pihak pengecek, baru saya analisa dan saya simpulkan. Nggak seperti ini, baru dapat pernyataan dari pihak yang merasa diskriminasi langsung bikin konten dan tanpa menunggu klarifikasi dari pihak yang disangkakan dan tim pengecek, guys. Ini bukti dari hawa nafsunya untuk menyerang umat Islam dengan nanti akan ada sebutan lagi ya, label-label seperti intoleran, radikal gitu kan, penyebar kebencian dan segala macamnya. Padahal sebenarnya dia yang sedang melakukan hal itu gitu kan. Oke, jadi guys, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.